Dari Tanah Kayong, suara pembangunan nasional kembali bergema. Koalisi Wartawan Ketapang dan Kayong Utara menggandeng berbagai pemangku kepentingan, menggelar diskusi publik bertema ketahanan pangan. Sebuah isu strategis yang menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Bertempat di Gedung Pancasila Kabupaten Ketapang, diskusi ini tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tapi juga bentuk nyata kepedulian insan pers terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa Medik TV, mari kita simak berita selengkapnya. Gedung Pancasila Ketapang menjadi saksi semangat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung visi besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Koalisi Wartawan Ketapang dan Kayong Utara atau KAWAN menggelar diskusi publik bertajuk mendukung ketahanan pangan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 pada Jumat siang 20 Juni 2025. Acara ini dihadiri sejumlah narasumber dari berbagai instansi strategis, mulai dari Polres Ketapang, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kantor Cabang Bulog Ketapang, hingga perwakilan BIN daerah. Sekretaris Pelaksana Kegiatan, Andi Rohandi, menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan bentuk kepedulian insan pers terhadap arah pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap media di daerah tak hanya menjadi penonton, tapi ikut terlibat aktif sebagai pengawal pembangunan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Haji Adi Mulia, menegaskan pentingnya peran media dalam mendorong ketahanan pangan. Menurutnya, Ketapang punya potensi besar, bahkan kini tengah berupaya mewujudkan panen 3 kali setahun, meski tantangan utama masih soal ketersediaan irigasi. Sementara itu, Kepala Bulog Ketapang Jarau Mutu menenangkan masyarakat dengan menyampaikan bahwa stok beras di Ketapang sangat aman. Dari kebutuhan bulanan sekitar 300 ton, saat ini Bulog menguasai stok lebih dari 2.300 ton. Tak hanya itu, pemerintah juga bersiap menyalurkan bantuan pangan berupa 20 kg beras untuk masyarakat di 265 desa. Bantuan ini bersifat gratis tanpa pungutan biaya dan ditargetkan tersalurkan dalam 2 bulan ke depan. Dari jajaran kepolisian, AKP Derajat Pamungkas, Kasih Humas Polres Ketapang, menepis anggapan bahwa program penanaman jagung hibrida adalah proyek komersial. Ia menegaskan ini adalah program kolaboratif antara petani dan aparat, dan hasilnya kini sudah dinikmati langsung oleh masyarakat. Diskusi yang juga dihadiri kelompok tani, pelajar, mahasiswa, LSM, serta tokoh masyarakat ini dimulai dengan doa yang dipimpin oleh Raden Kiai Abdurrahman Yasin, STHI, pimpinan Pondok Pesantren Nur Ilahi Sungai Kinjil. Hadir pula Direktur Medik TV Hayat Ridhoi Sosi MPD yang menyampaikan komitmen media lokal dalam mengawal narasi pembangunan dari pinggiran. Kami apresiasi luar biasa ya kegiatan hari ini bisa sebagai pemerintah daerah juga menginformasikan kepada masyarakat, kepada mahasiswa kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, dukungan pemerintah daerah terhadap Astacita Presiden ini ya. Makanya di saat yang sama juga memang ada rapat di Kodim ya dengan Dinas Pertanian dalam rangka seperti tadi kalau tidak salah luas tambah tanam gitu. Jadi supaya luas tanaman pangan kita meningkat. Apa nih Pak, apa strategi Bapak untuk terus menstabilkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Ketapang? Baik, untuk strateginya yang pertama ya sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintah, itu masalah ketahanan pangan jagung. Jadi kami dari Polres
juga dari Polda selalu menggerakkan warga masyarakat yang ada di kecamatan-kecamatan bekerjasama dengan Polsek setempat dan Babin Kamtibmas untuk menggelorakan penanaman jagung, karena ini manfaatnya sangat banyak ya, terutama untuk mengurangi lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang tidur itu, sehingga dengan adanya program penanaman jagung ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Saya terima kasih banyak atas undangan dari kawan Koalisi Wartawan Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Ini sangat membantu kami untuk peranan dari media untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas, karena kita tahu peran media dan peran pers sangat mempengaruhi dan sangat signifikan untuk membantu program-program pemerintah ini supaya berkelanjutan dan sukses ke depannya. Sebagai Kepala Cabang Bulog ya Pak ya, tentu saja berperan penting dalam ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Ketapang. Nah, apakah sudah stabil nih Pak di Kabupaten Ketapang dalam penyediaan beras khususnya di Kabupaten Ketapang? Ketersediaan beras di Kabupaten Ketapang sangat stabil, karena kebutuhan untuk 1 bulan itu adalah sekitar 300 ton, sementara stok yang kita kuasai adalah 2.300 ton. Jadi sangat stabil, masyarakat tidak perlu khawatir. Beras itu akan dikeluarkan baik melalui instruksi dari pemerintah daerah, melalui operasi pasar yang biasa kami laksanakan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan, serta akan disalurkan bantuan pangan. Ini bisa diinformasikan juga, siapa tahu kecamatan-kecamatan warga-warga yang ada di 265 desa, menurut data yang saya terima itu akan menerima beras sebanyak 20 kilo karena akan disalurkan untuk 2 bulan ke depan. Alokasinya yang masing-masing satu alokasi itu adalah 10 kg. Jadi dengan tidak dipungut biaya, dan itu harus sampai ke masyarakat penerimanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Diskusi ini ditutup dengan optimisme bahwa Indonesia Emas 2045 bukan sekedar slogan, tapi tujuan yang bisa dicapai jika semua elemen bangsa berjalan bersama, termasuk media lokal yang berdiri tegak di garda informasi. Hayat Ridhoi, Midik TV, Media Umat mengabarkan.